Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut hingga akhir zaman, yang mana insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya dari beliau di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa ya, kita akan sebelum tarawih ada sedikit kultum mungkin kuliah 70 menit atau 7 menit. Jadi yang kita ketahui adalah di bulan puasa ini adalah bulan yang penuh rahmat, bulan penuh berkah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertanyaannya adalah, setiap tahun kita berpuasa di bulan Ramadan, kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan? Jawabnya dalam hati masing-masing 5 detik. Kenapa kita berpuasa di bulan Ramadan? Berpuasa di bulan Ramadan ini adalah salah satu bentuk cinta Allah kepada kita hambanya, khususnya umat Islam. Kenapa bentuk cinta Allah kepada kita hambanya? Karena Allah tidak ingin untuk kita dekat kepada Allah terhalang oleh hawa nafsu. Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Allah sempurnakan anak Adam, bahkan makhluk yang terbaik. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karamna bani Adam, bahkan Allah memuliakan anak Adam. Kenapa manusia itu mulia, sempurna dan baik? Karena manusia Allah lebihkan kelebihan yang berupa akal, pikiran yang sempurna. Sementara makhluk yang lain termasuk hewan, akal punya cuma tidak sempurna. Itu kelebihan daripada manusia. Tetapi walaupun manusia itu punya akal yang sempurna, manusia Allah bekali, Allah titipkan hawa nafsu. Nah, sementara malaikat itu tidak Allah berikan hawa nafsu. Nah, jadi Allah ingin kita manusia dalam bulan Ramadan ini untuk lebih dekat cinta kepada Allah, untuk tidak membawa hawa nafsu, agar makomnya derajatnya mendekati malaikat yang tidak punya hawa nafsu. Jadi Allah tidak ingin terhalang selama bulan Ramadan, dan Allah ingin berjumpa dengan kekasihnya dengan memanggil ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, come here, ayo kemari selama 1 bulan. Tidak cukupkah selama 9 bulan penuh engkau mengikuti dan menuhankan hawa nafsu? Apalagi engkau menuhankan hawa nafsu selama sebulan. Dan cukup dalam sebulan ini, tolong tahan sedikit hawa nafsu, karena Allah ingin mendekat. Makanya Allah panggil. Ini adalah salah satu bentuk cinta Allah kepada kita. Kalau tidak diwajibkan, kapan dekat? Kapan dekat kepada Allah kalau tidak diwajibkan? Selama sebulan penuh, 11 bulan, kita menuruti hawa nafsu, bahkan menuhankan hawa nafsu, harta, mahkota, jabatan, dan bahkan tidak pernah puas untuk menuruti hawa nafsu. Masa sih sebulan ini kita tidak bisa menahan hawa nafsu?
Karena Allah tidak ingin terhalang oleh hawa nafsu. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita berpuasa di bulan Ramadan? Karena umat Islam ini, kita beragama Islam, ini adalah hak privilege. Apa itu hak privilege? Yaitu hak istimewa, hak khusus yang hanya diberikan kepada ruh-ruh yang calon manusia yang turun ke muka bumi. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Allah Tuhan? Qalu bala syahidna. Tapi itu waktu di alam arwah, alam rahim, alam dunia, bapak ibunya beda. Mereka tidak beragama Islam, tidak beragama Islam. Dari 8 miliar penduduk dunia, hanya 2 miliar yang beragama Islam. Dan 2 miliar inilah yang punya hak khusus, hak istimewa. Tidak semua ruh-ruh di dunia ini bisa memeluk agama Islam. Bahkan manusia hidup pada zaman Nabi, melihat Nabi Rasulullah, bahkan menjadi sanak famili, saudaranya, bahkan pamannya, itu belum tentu bisa mendapatkan hidayah beragama Islam. Jadi beragama Islam itu hak khusus, tidak semua bisa. Walaupun Rasulullah sendiri ingin pamannya beragama Islam, tidak bisa. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai. Walakin Allah yahdi, tetapi Allah yang akan berikan petunjuk. Walakin man yasha, siapa yang Allah kehendaki. Coba ini agak penting sedikit ya. Jadi tidak semua. Jadi beruntunglah kita terlahir bapak ibu kita Islam, otomatis kita mendapat hidayah, yaitu beragama Islam secara otomatis. Ini keberuntungan. Tidak semua manusia bisa beragama Islam, hanya hak khusus. Tetapi manusia tidak merasa beruntung beragama Islam, bahkan menyia-nyiakan agama Islam, bahkan menjual menggadaikan agama Islam hanya untuk biaya kuliah, hanya untuk urusan perut, makan dan minum. Jadi ini yang kedua, kenapa kita berpuasa bulan Ramadan? Allah ingin cinta, tidak ingin cinta Allah dihalangi oleh hawa nafsu. Karena Allah ingin mata kita mendekati malaikat yang tidak punya hawa nafsu. Yang kedua adalah hanya orang Islam yang bisa mendekat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, mungkin ini yang terakhir atau ada lagi nanti. Yang pertama, puasa karena cinta Allah, tidak ingin terhalang oleh hawa nafsu. Yang kedua, Allah memilih orang-orang Islam yang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah hanya orang-orang yang berimanlah yang Allah ajak, yang Allah panggil untuk berpuasa di bulan Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hanya orang yang beriman. Berapa banyak di bulan Ramadan ini orang beragama Islam, tetapi mereka tidak dipanggil sama Allah karena dia bukan kekasihnya. Dan bahkan mereka merasa bangga dia tidak berpuasa, memakan rokok di tengah jalan, bahkan dia tidak terawih, dia tidak menghidupkan daripada bulan Ramadan. Bahkan mereka itu tidak sedikit umat Islam yang bangga dia tidak ke mushola, tidak ke masjid. Padahal hakikatnya memang Allah tidak menghendaki tempat ibadahnya diinjak oleh orang yang ngaku tidak mau sholat, tidak mau puasa. Padahal bukan dia yang tidak mau sholat, tidak mau puasa, Allah yang memang tidak menghendaki. Jadi jangan merasa pede, merasa bangga bahwa dia tidak sholat. Entar aja, nanti aja, gampang lah. Atau tidak berpuasa, tahun depan juga masih ada. Intinya adalah memang Allah tidak memanggilnya, tidak menghendakinya untuk beribadah, menjalankan ibadah di bulan puasa, bulan Ramadan. Maksudnya kiamat tidak Allah ajak untuk melakukan ibadah. Berapa banyak orang Islam yang badannya sehat, sudah akil balik, bahkan
pintar dan cerdas, tetapi kalau tidak ada iman, walaupun badannya besar, bisa ngangkat besi, batu, binaraga, tapi kalau tidak ada iman, angkat tangan aja untuk takbir tidak bisa. Untuk melangkahkan kaki ke musola, ke masjid, walaupun rumahnya sekitar musola atau masjid, tidak bisa. Tidak bisa melangkahkan. Itu karena tidak ada iman. Dan memang Allah tidak memanggilnya, tidak mengajaknya. Jadi jangan merasa sombong kalau kita tidak sholat, tidak berpuasa. Memang Allah tidak menginginkan, menghendaki untuk kita berpuasa dan sholat di bulan Ramadan. Tetapi berapa banyak orang Islam yang sudah tua renta, bahkan penyakitan, bahkan buta, bahkan didorong di kursi roda, tetapi kalau ada iman, dengan kondisi badan yang sudah komplikasi, masih merambat-merambat tertati-tati bawa tongkat atau didorong kursi roda untuk ke musola atau ke masjid. Itu ada tandanya ada iman. Subhanallah, berapa banyak saudara kita, tetangga kita, sahabat kita yang dia beragama Islam tapi imannya tidak ada. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sebagai bonus mungkin yang terakhir, kenapa kita puasa di bulan Ramadan? Yang pertama karena cinta. Allah tidak ingin terhalang oleh hawa nafsu. Allah ingin mengangkat derajat kita mendekati para malaikat. Tetapi selama bulan Ramadan kita masih menuruti hawa nafsu, tidak puasa, makan, minum, kopi, rokok di tengah jalan. Kata Allah, ulaika kalan, itu mereka seperti binatang, balhum adallu, lebih sesat daripada binatang. Udah mau kasih akal, udah mau kasih iman, tetapi masih tidak mau berpuasa. Itu lebih sesat. Orang Islam, maaf, saya tidak menyebutkan nama, memang seandainya ada di luar, itu apabila kita beragama Islam tidak sholat, tidak puasa, Allah bukan saya mengatakan ulaika kal'an'am balhum adallu, bahkan lebih sesat daripada binatang. Lu punya akal, lu pinter. Kalau binatang hewan nggak sholat, ke ibadah wajar, memang dia tidak punya hak dan kewajiban. Kata apa? Jadi yang pertama cinta, yang kita beragama Islam, yang ketiga itu hanya orang beriman, yang terakhir adalah hanya orang-orang yang mengenal Allah. Awaludin ma'rifatullah. Kenapa? Karena waktu di alam arwah, alam ruh kita semua ada di sini, hakikatnya sudah mengenal Allah. Alastu birabbikum, dan qalu bala syahidna, kata ruh kita ada di sini, benar kok ada Allah Tuhanku. Dan dalam rangka bulan Ramadan ini adalah dalam rangka kita kembali kepada Allah untuk inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan berarti kematian, tapi selagi kita masih hidup, ruh kita, jiwa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kepada jamaah tarawih, lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada intensi suara agak tinggi, semata-mata kecintaan saya kepada jamaah di masjid apa? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.